lagi sama kita di Kupas Berita bersama Bang Ade Armando. Bang Ade suka nonton film horor nggak? Tidak pernah nonton film horor. Padahal seru loh Bang. Menakutkan dan membuat saya kalau habis nonton film horor menjadi susah tidur. Kebayang. Kebayang. Nah Bang, jadi baru aja ya ada Indonesia nih merilis film horor. Ya. Judulnya Kiblat. Tapi banyak yang protes. Kenapa tuh Gra? Iya, banyak yang protes Bang di berbagai sosmed ya. Ini Egra udah lihat komen-komentarnya nih, pada bilang kenapa sih film horor zaman sekarang tuh apa-apa bawanya agama, Kan Emang jadi takut. filmnya bawa agama? Iya, filmnya bawa-bawa Apa judul filmnya? Kiblat tadi ya. Jadi ada orang yang bilang sampai saya kan jadi takut sholat nih gitu kan. Iya. Karena di film itu ya bawa-bawa agama Islam lah. Nah, sampai Bang ada pimpinan MUI yang protes. Oke. Karena sebenarnya dia bilangnya di caption Instagramnya, jadi dia ngepost poster filmnya itu di Instagram, captionnya adalah. Nah, terus salah satu kalimatnya dia bilang, ya saya sebenarnya belum nonton filmnya, tapi kalau dari posternya dilihat-lihat ya, kan gambar filmnya nih serem, tapi kok judulnya Kiblat gitu. Kiblat kan artinya Ka'bah. Berarti kalau semisal bener, wah ini nggak boleh diedarin gitu. Kayak disalah artikan jadinya. Dia minta agar itu tidak diedarin di Indonesia. Iya. Dan film Kiblat ini dianggap apa ya? Karena kayak artinya nggak sesuai sama isi filmnya. Karena kan kiblat tadi yang lu bilang ya Ka'bah gitu. Sedangkan di posternya sendiri itu adegan orang lagi rukuk gitu Bang. Terus sebelah sana itu ada kepala buntung gitu loh. Jadi kayak cuma kayak kebalik gitu Bang. Rukuknya kebalik. Orang kebalik ruku gitu. tapi kebalik. Okay. Kayak ngarah batas ya jatuhnya. Dia berlawanan sama kiblat artinya. Iya, berlawanan kiblat gitu. Nah, itu dianggap sama yang pimpinan MUI ini, lu berarti kampanye hitam nih atas terhadap Islam gitu. Dan padahal dia belum nonton tadi dia bilang. Padahal dia bilangnya saya tidak tahu isi filmnya, maka belum bisa komentar. Dia komentarin poster filmnya dulu. Judul sama poster ya. Iya. Nah, kalian mau nonton nggak? Aku sih mau. Aku sih nonton trailernya tadi ya. Cuman kayaknya kalau ada Cindy mau. Kalau karena dia kan nggak mau. katanya film ini sendiri menceritakan tentang jadi ada seorang gadis gitu Bang, namanya Ainun kan. Nah, dia nggak tahu nih sebenarnya bapaknya siapa, mamanya siapa. Nah, sampai akhirnya dia ketemu sama uaknya dan dia baru tahu, oh abah aku nih ternyata punya pondok pesantren, padepokan gitu, Abah Mulia kalau nggak salah namanya. Nah, ternyata dia pas ditelusurin latar belakang semuanya, ternyata Abah Ainun ini pesantrennya tuh mengajarkan hal-hal yang sesat gitu loh. Kayak salah satunya yang di-spill adalah di daerah itu, di padepokan itu nggak pernah ada azan maghrib. Terus kiblatnya kayak kebalik gitu ya, berlawanan gitu. Nggak ke arah Ka'bah. Berlawanan lah intinya. Jadi gitu, kayak semacam kesesatan dalam beragama mungkin ya inti. Kemudian si anak itu membongkar itu semua dan gimana caranya dia keluar dari kesesatan itu tapi udah kayak terlanjur keikat gitu terjebak di situ. Sebenarnya tentang itu mostly sebagian besar. Nah, kalau itu mestinya ya positif dong. Positif sih sebenarnya. Tapi gimana nih pandangan Bang Ade terkait kesesatan kalau ini? Kalau kehororannya saya udah jelas tadi saya bilang. Pokoknya saya nggak nonton film horor. Tapi kan gini ya, memang Indonesia ini kan sekarang lagi boom lagi ya film Indonesia, film nasional lagi bangkit ya. Kemarin yang kita nonton sama-sama apa? Agak lain. Itu kan ketawa, rame, lucu gitu ya. Nah, tapi juga salah satu genre film yang meledak, yang banyak dibuat belakangan ini adalah beberapa tahun terakhir ini adalah film horor ya. Dan memang film horor itu kan memang harus diakui secara kuantitatif itu bisa menarik banyak penonton, terutama usia kalian nih. Saya nggak tahu kenapa ya anak-anak muda itu suka sekali nonton film horor. Film dengan jumlah penonton terbanyak di Indonesia selama ini adalah film horor. KKN ya. Desa Penari. Tapi terus ada film-film lain misalnya seperti Pengabdi Setan itu juga tinggi itu horror ya. juga. Mungkin 5 besar lah di Indonesia ini. Jadi wajar kalau sampai ada para pembuat film yang berusaha mengejar penonton sebanyak-banyaknya. Dan mencari cerita yang gampang kan. Kalau misalnya gini, kalau bikin film kayak
agak lain tadi. Biar gimana pun kan susah cari joke humor yang bisa Betul. Iya, sepanjang iya, iya. film loh, itu filmnya sekitar 2 jam gitu kan. Iya. Harus diisi dengan joke terus gitu ya. Kalau bikin film horor kan begitu kamu bisa bikin aspek visual, efek visual yang menakutkan, ya ceritanya sih udah nggak penting kan. Ceritanya udah pasti nggak masuk akal kayak tadi kamu bilang kan. Harusnya ruku tuh ke depan, kamu bilang dia Terbalik. ya. Kan nggak harus pinter-pinter amat untuk bikin adegan kayak begitu kali ya. Jadi udah bikin filmnya sebenarnya relatif gampang. Saya nggak tahu bintang filmnya terkenal nggak ini? Ria Ricis. Ricis, Bang. Ria Ricis, serius. Serius. Ria Ricis yang jadi anak itu. Kurang Kurang kita tahu sih. Karena belum nonton di juga ya. trailer, di Nonton. trailernya sih kayaknya nggak ini. Bukan ya. Ya anyway, kalau Ria Ricis sih orang sangat terkenal lah ya. Hmm. Tapi kan sebetulnya kalau film horor bisa aja ya bukan yang ngeledek, bukan yang merendahkan ya, tapi bukan aktris, bukan seorang artis yang jago berperan, udah cukup bisa direkrut untuk menjadi bintang dari film-film semacam itu kan. Jadi mungkin bikin filmnya nggak terlalu mahal, ceritanya gampang, penontonnya berlimpah. Jadi penjelasan tentang kenapa film horor sih jelas ya, karena memang bisa menarik penonton yang sangat besar. Cuman yang fenomena yang kamu sebut tadi adalah yang menarik adalah kenapa si film horor ini harus disandingkan dengan agama. Ya, karena selama ini kan memang agama adalah sesuatu yang seringkali justru digambarkan sebagai lawan utama setan gitu kan. Kita ingat film-film lama, bahkan film-film barat pun seringkali ketika setan datang yang menghadapi adalah Pendeta. Eksorsis. ya kan? Film Iya, Exorcist contoh yang terbaik. Cuman memang belakangan ini terjadi sebuah perubahan yang menurut saya memang agak menarik nih, yaitu bahwa kalau dulu para pemuka agama itu dianggap sebagai tokoh utama yang bisa mengalahkan setan kan. Nah, beberapa dekade terakhir bahkan di barat terjadi perubahan ketika digambarkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu kalah. Pendetanya tuh kalah. Eksorsis tuh kalau nggak salah pendetanya tewas akhirnya melawan setan. Jadi kalau di Indonesia itu kalau nggak salah film apa tadi filmnya Joko Anwar itu Pengabdi setan. Pengabdi Oh yang Setan. Ustadznya tewas itu loh. Gra. Ustadznya juga bisa tewas. iya. Jadi kepercayaan lama bahwa pemuka agama dengan sendirinya bisa mengalahkan setan atau dengan membaca ayat suci setan akan takut sekarang udah nggak berlaku lagi. Tapi emangnya di beberapa adegan kayak The Medium itu kan yang ibarat Ini film mana nih? film Thailand ya. Dia juga yang bukan pemukanya sih, kayak ibarat dukun yang baiknya tuh mati. Nah. Terus abis itu kayak Exhuma. Terus yang di Exhuma pun ya kan itu Exhuma film apa ada film Korea yang dibanding-bandingin nih sama si Kiblat ini nih. Katanya kenapa sih nggak pilih story sejarah gitu, jangan pakai agama. Nah di Exhuma pun yang nanganin juga sampai sujud-sujud, ibarat jadi kebaikannya yang kalah gitu. Ya, dan itu ada kaitan sama agama kan? Iya. Iya, ya. Tapi apakah memang yang kita lihat fenomena sekarang ya kayak pengabdi setan, nggak tahu ya, kalau aku pribadi nganalisis ngelihat benang merahnya adalah apakah memang industri film horor sekarang pun harus rela menjual agama kah atau ya itu yang aku lihat. Ya kan ini namanya logika industri bisnis. Industri film kan bisnis ya. Ya logikanya gimana caranya menarik banyak penonton sebesar-besarnya datang ke bioskop kan untuk menyaksikan film horor ini. Nah, ternyata sekarang orang mulai menemukan juga nih salah satu. Kalau dulu kan sering kali gini horor tuh ketemu sama seks. Jadi ingat nggak? Iya. Tali pocong Iya. Perawan lah. Ada film judulnya dulu Diperkosa Setan gitu kan. Air terjun pengantin. Pengantin gitu ya. Jadi seks ketemu setan. Setannya aja udah menarik nih buat penonton di Indonesia. Buat generasi kalian ya. Setannya aja udah menarik kan. Setan dikaitkan kemudian dengan 18 plus. 18 plus. Kadang maksa Bang, malah justru tiba-tiba adegannya maksa gitu. Iya. Dan sekarang ada sebuah cara baru yaitu peralihan. Setan ketemu sama agama.
Jadi ada dua hal kan, orang Indonesia suka sama agama di Indonesia tapi juga suka sama setan. Jadi digabung. Jadi sangat wajar kenapa akhirnya agama bukan bersatu ada di sebuah film bersama-sama dengan setan ya. Nah, jadi itu adalah sebuah fenomena yang menurut saya sih terlepas dari mungkin komplainnya MUI ya jelas lah ya. Tentu saja sebagai pemuka agama mereka keberatan kalau agamanya dipermainkan ya. Tapi sebetulnya dalam logika kapitalisme yang sekarang berlaku ini, ya itu adalah hal yang normal. Masalahnya apakah itu tadi dikatakan boleh nggak di Indonesia? Boleh nggak? Kalau aku sih ngelihatnya boleh-boleh aja. Cuma nggak tahu deh, nggak suka horor. Kalau Cindy kan kamu pecinta film horor. Ya selagi gimana ya, kayak selagi film itu nggak bener-bener tanpa ada niat bukan melecehkan ya, menyinggung pihak manapun ya just let it flow aja gitu loh. Ya terlepas dari namanya film itu si ini nggak suka, si itu nggak suka, ya pro kontra nggak sih namanya film kan, nggak semua orang suka gitu. Dan kita harus tanya, film itu udah lolos LSF nggak? Iya, lembaga sensor film. Kak, filmnya udah main kan? Udah ya? Udah tayang. Nah kalau udah tayang udah pasti lolos LSF. Jadi LSF pasti sudah memeriksanya kan? Kan teman-teman LSF juga adalah orang-orang pintar ya. Orang-orang yang pasti paham. Oh ini adegan ini masih bisa kita terima, masih bisa ditoleransi. Bagian ini terlalu misalnya menodai agama lah. Pasti akan ditolak. Iya pasti. Karena gini Bang, mungkin ini opini aku aja ya, dari interpretasi aku, kan film ini katanya ada adegan sadisme gitu ya, kayak sadis gitu kan. Dan itu mungkin kenapa para pemimpin MUI ini protes, karena kayak tidak mencerminkan nilai-nilai dari si agama ini sendiri mungkin ya. Mungkin dari ya kalau sadisme itu kan banyak di film Indonesia, film-filmnya Mas Joko Anwar kan bisa kejam sekali kan. Iya, karena mungkin nih kaitannya kiblat Bang. Jadi karena judulnya si kiblat ini, padahal kan maksudnya yang sadis-sadis itu kan yang ajaran sesatnya kan. Iya sih, ajaran sesatnya. Salah interpretasi mungkin sebenarnya. Ya enggak, memang kadang-kadang kita suka berlebihan menganggap kalau film sekarang ini misalnya di pagi hari saya menonton film Umar bin Khattab tuh, film nggak selalu saya ikuti tapi beberapa kali saya nonton kayak film seri setiap pagi di salah satu channel TV, dan itu bisa relatif sadis. Jadi karena ada perang kan zamannya Nabi Muhammad, zamannya Umar waktu itu seringkali terjadi peperangan dan orang itu bisa ditusuk, maaf ya, misalnya kepalanya dan seterusnya. Jadi saya sih tidak menganggap bahwa kalau itu sadis maka dia mestinya nggak ada dalam sebuah film yang melibatkan agama. Ini menurut saya memang agak berlebihan aja teman-teman, bapak-bapak di MUI. Sensitif lah. Sensitif. Tapi memang ya pembuat film kita barangkali ya patut mengantisipasi lah sejak awal. Ya kalau pakai kata kiblat gitu ya. Mungkin judulnya diganti. Makanya tadi ada yang sampai ada yang komen, ini kayaknya judulnya harus diganti deh. Ini hantu kepala buntung masih cocok gitu. Kan maksudnya kan ada dong. Iya makanya. Tapi kan memang daya tariknya tidak bayangkan ya kalau betul-betul dipakai tuh hantu kepala buntung gitu kan. Kayak ini film apa? Ini bayangin itu adalah film kiblat, ada adegan orang lagi ruku, tapi sebaliknya pemainnya Ria Ricis. Itu kan sebetulnya memang kombinasi dari berbagai hal yang bisa menarik penonton ke bioskop. Iya, apalagi yang fans Ria Ricis fandomnya gede kan. Jadi kayak main nih gitu. Jadi mana Ibu Egra kesimpulan? Jadi kalau menurut saya ya biarin aja tayang, nggak apa-apa. Yang mau nonton gitu. Kalau emang nggak mau nonton Exhuma. Exhuma iya, kalau mau banding-bandingin nonton Exhuma lah. Jadi itu namanya ngabuburit, tau ngabuburit nggak? Ngabuburit itu ngisi waktu sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa. Iya kan bisa. Nonton film Kiblat ya, baru buka puasa. Paling bukanya air putih doang saking ini udah sadis nih. Aduh, males banget tuh makan gitu. Udah deh. Ya. Nah, kalau Ibu Cindy gimana? Ya segala sesuatu memang tidak boleh berlebihan ya. Iya. Kalau berlebihan jadinya apa? Ya nagih. nonton ya.
Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita Semoga Ria kali ini. Ricci sukses ya. Kak Ricci sukses untuk filmnya ya. Mantap. Semoga Abis ini kita nonton. di sini kita nonton cananya. Oke guys. Ya Anda aja. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Jangan lupa ya guys, kalau ada saran komen-komen. Oke? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.